Saksikan Hari Pendidikan Nasional Belajar dari COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimeriahkan oleh Sabtu 2 Mei 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajribi. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah dan untuk miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pertemukan kita di kegiatan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah atau tahun 2020, di tengah pandemi Corona yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia dan khususnya Sukabumi. Mari sama-sama kita berdoa, memanjatkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir. Beliau adalah makhluk paling mulia. Beliau adalah junjungan alam semesta. Yang beliau tinggalkan, kita adalah umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam tersebar ke berbagai negara. Khususnya Islam masuk ke dataran dan daratan Eropa. Spanyol mungkin bukan negara Islam, sama seperti kebanyakan negara Spanyol lainnya. Islam juga merupakan agama minoritas di negara ini, di mana hanya ada 4% penduduk yang memeluk ajaran Islam. Tetapi kabar baiknya, meski bukan lagi negara Islam, namun kalian semua masih bisa menemukan banyak situs peninggalan bangsa Moor di Spanyol. Termasuk ada 6 peninggalan Islam pada zaman dulu yang ada di Spanyol. Yang pertama, The Alhambra Flash Grande. Apa itu? Berlatar belakang Gunung Sierra di Nevada, di
The Alhambra Place atau Istana Alhambra awalnya merupakan bagian reruntuhan benteng Romawi. Ketika bangsa Moor masuk dan Granda di bawah kekuasaan kejayaan Islam, tempat ini kemudian diperbaiki dan dikembalikan fungsinya sebagai benteng pertahanan sejak tahun 889 Masehi. Yang kedua, ada Medina Az-Zahra. Medina Az-Zahra itu atau kota yang bersinar adalah sisa-sisa benteng-benteng kota yang dibangun tahun 936 oleh Abdurrahman Ar-Rahman III. Sayangnya karena perang saudara pada tahun 1010, benteng ini hancur dan kemudian hilang dari peradaban sebelum digali kembali pada tahun 1900. Kemudian yang ketiga ada Cordoba Mezquita, merupakan bangunan Masjid Agung Cordoba. Masjid ini dibangun pada tahun 784 oleh Abdul Ar-Rahman I, yang merupakan suatu masjid utama yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah pada masa itu. Cordoba Mezquita terinspirasi dari Masjid Damaskus dan Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Sayangnya, sejak tahun 1236, masjid ini kemudian berubah fungsi menjadi katedral yang masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen hingga saat ini. Tenang saja, kamu masih bisa mengunjungi Mezquita dengan catatan kamu tidak mengganggu jamaah yang sedang ibadah. Peninggalan sejarah yang keempat yang ada di Spanyol adalah Royal Alcázar of Seville. Merupakan Istana Alcázar adalah istana yang dibangun untuk Raja Peter dan kastil. Uniknya, meski merupakan istana untuk kerajaan Kristen, arsitektur Alcázar ini justru sangat kental dengan nuansa Islam khas bangsa Moor. Penyebabnya tidak lain karena keterlibatan para pengrajin yang juga ikut membangun interior istana Alhambra di Granda. Hingga saat ini, Istana Alcázar masih digunakan sebagai rumah resmi keluarga kerajaan ketika sedang berada di Seville, yang membuatnya menjadi istana kerajaan yang masih digunakan. Yang kelima adalah Cathedral of Seville. Cathedral of Seville yang juga dikenal dengan nama Katedral Santa Maria de la Sade merupakan salah satu bangunan katedral kebanggaan masyarakat Spanyol dengan luas mencapai 11.520 meter persegi. Tidak heran jika katedral ini menjadi salah satu katedral gotik terbesar di dunia. Namun, kamu jangan menyangka jika awalnya gereja ini merupakan sebuah masjid Seville. Namun pada masa Khalifah Umayyah dari abad ke-8 sampai 13, perubahan kekuasaan Islam ke Kristen membuat bangunan masjid berubah menjadi gereja. Meski menara masjid kini berubah menjadi menara lonceng, masih ada beberapa bagian masjid yang dipertahankan sebagai tempat mengambil air wudhu yang dikenal dengan nama Patio de los Naranjos. Yang keenam, yaitu peninggalan sejarah yang ada di Spanyol adalah La Madraza Granda. Granda dulu dikenal bukan hanya karena kemajuan ekonomi atau karena negara yang harmonis di antara pemeluk agama Islam, Kristen, Yahudi, melainkan juga dikenal karena kemajuan pendidikan dan teknologinya yang memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan teknologi di sana. Granda adalah pusat ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan penting. Kerajaan sangat mendukung penting pendidikan, bahkan mendirikan banyak tempat belajar. Salah satunya adalah La Madraza. Di bawah kepemimpinan Raja Nasrid Yusuf, La Madraza dibangun pada tahun 1349, difungsikan sebagai masjid sekaligus sekolah yang mengajarkan ilmu astronomi, geometri, kedokteran, teknologi, matematika, dan logika. Spanyol sekarang mungkin bukan lagi Spanyol yang kental dengan Islam, tapi tidak membuat kamu kehilangan segalanya. Masih banyak peninggalan yang bisa kamu temui dan sejarah panjang yang bisa kamu pelajari. Maka dari itu,
Ada satu pepatah yang mengatakan, "Taghyiru dunya faqat bil kalimah." Rubahlah duniamu dengan satu kalimat. Artinya, kamu semua harus pandai membaca, harus pandai menulis, sehingga taghyiru dunya faqat bil kalimah. Merubah dunia itu cukup dengan satu kalimat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa buka puasa. Allahumma lakasuntu bika amantu ala rizkika abtu rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saksikan Hari Pendidikan Nasional Belajar dari COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimeriahkan oleh Sabtu 2 Mei 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat.